Kalau telur ini saya banting, tapi bukankah seringkali di saat penderitaan dan persoalan kita membiarkannya berlama-lama? Karena satu hal yang pasti, di dalam setiap bantingan demi bantingan di dalam hidup ini, di sana saudara tidak sendirian. Kristus ada bersama-sama dengan kita. Shalom, kita jumpa lagi dalam Fokus Kristovirus. Hari ini bersama umat Kristiani di seluruh dunia, kita merayakan Hari Jumat Agung di mana kita memperingati Yesus Kristus yang wafat di kayu salib. Si iblis beranggapan bahwa dia telah menang karena Yesus mati di kayu salib. Benarkah demikian? Benarkah Tuhan kita telah kalah? Nah, dalam episode spesial ini kita bersama-sama dengan Dr. Andi Kirana yang akan menyampaikan firman Tuhan tentang apakah Tuhan kalah. Mari kita ikuti selengkapnya supaya kita mendapat pencerahan di hari Paskah ini. Firman Tuhan yang akan saya sampaikan pagi hari ini, saya berikan tema, mungkinkah Allah telah kalah? Mari kita akan dasari tema ini dengan bersama-sama kita akan membaca dari Injil Yohanes. Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai ayat 30. Yohanes 19 ayat 28 sampai ayat 30. Yesus mati. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kata corona yang sekarang lagi populer, ini berasal dari bahasa Latin yang artinya mahkota. Sebuah mahkota adalah simbol kuasa, otoritas. Demikian pula virus corona yang sudah lebih dari 1 tahun ini menjadi pandemi, memiliki kuasa yang besar untuk meluluh lantakkan hampir seluruh sendi kehidupan manusia. Virus ini juga berdampak pada gereja-gereja di seluruh dunia, sehingga tidak bisa melaksanakan ibadah seperti biasanya. Demikian pula minggu kemarin kita pun dikejutkan oleh bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar. Di dalam kondisi dan situasi yang seperti ini, begitu banyak orang bertanya-tanya, di mana Allah? Apakah Allah sungguh-sungguh ada? Atau mungkin
Allah sekarang ini pun juga sedang melakukan karantina mandiri, sehingga sulit bahkan tidak bisa kita akses. Mungkinkah Allah kalah dan tidak berdaya menghadapi COVID-19? Dan Allah tidak berdaya menghadapi para teroris? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, besok kita bersama-sama secara khusus menikmati ibadah Jumat Agung, di mana kita boleh menghayati jalan penderitaan, via dolorosa, dan kematian Kristus di atas kayu salib. Penderitaan dan kematian merupakan peristiwa pahit. Ini adalah peristiwa berduka. Nah, jika demikian, mengapa gereja justru menyebut penderitaan dan kematian Kristus sebagai Jumat Agung? Bukankah lebih tepat kita sebut ini Jumat Kelabu, Jumat suram, Jumat sedih, Jumat berduka, Jumat ratapan, Jumat berkabung, Jumat tragedi, atau Jumat kalah? Di mana letak keagungannya? Di mana letak kemegahannya? Di mana letak kemenangannya? Bukankah ini berarti rencana Allah telah gagal dan rencana iblis berhasil? Bukankah itu kekalahan Allah yang amat tragis? Oleh karena itu, pertanyaan besar yang harus kita renungkan dan kita jawab bersama adalah, mungkinkah Allah telah kalah? Saudara-saudaraku yang dikasihi Kristus, untuk menjawab pertanyaan itu, mari kita memerhatikan fakta tentang salib Kristus. Yang pertama, saudaraku, Kristus mengalahkan musuh. Memang ada pandangan yang mengatakan bahwa Allah telah kalah. Pandangan ini menganggap bahwa iblis memperoleh kemenangan dengan membunuh Tuhan Yesus melalui salib. Iblis menang pada hari Jumat karena dia berhasil mempengaruhi dan mengendalikan semua pihak, khususnya Mahkamah Agama, Herodes, Antipas, dan Pontius Pilatus. Mereka sepakat untuk menghukum Kristus dengan hukuman salib. Kalau begitu, apakah benar iblis pada hari Jumat Agung berhasil mengalahkan Tuhan Yesus? Kalau begitu, apakah benar iblis pada hari Jumat Agung berhasil mengalahkan Tuhan Yesus? Tetapi akhirnya iblis dapat dikalahkan pada hari kebangkitan Kristus di hari Paskah. Nah, jikalau pendapat itu benar, bahwa Kristus pernah dikalahkan oleh iblis, berarti kita mengakui bahwa iblis dapat mengalahkan dan membunuh Tuhan Yesus. Padahal dalam Yohanes pasal 14 ayat 30, Kristus menyatakan, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Iblis tidak memiliki kuasa sedikit pun atas diri Tuhan Yesus. Injil tidak pernah menyebutkan bahwa iblis berhasil membunuh Tuhan Yesus.
Karena Kristus tidak dapat dikalahkan atau dibunuh oleh iblis. Kristus adalah Sang Firman yang memiliki segala kuasa, baik di surga maupun di bumi. Sekarang ini, segala sesuatu, termasuk iblis, berada di bawah kekuasaannya. Yang kedua, Kristus menyerahkan nyawanya. Mari kita mengarahkan mata ke tempat tengkorak untuk melihat peristiwa sebelum kematian Kristus. Yohanes menulis di dalam Injilnya, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Tuhan Yesus menunjukkan kepalanya untuk menunjukkan penyerahannya yang total kepada kehendak Allah, kepatuhannya sampai mati. Dia memegang kendali sepenuhnya. Dia bukan korban keadaan. Dia bukan seorang martir. Yesus wafat bukan karena nyawanya dicabut oleh kekuatan manusia, tetapi dengan sukarela dia menyerahkan nyawanya. Hal ini menerangkan pernyataannya sendiri di dalam Yohanes 10 ayat 17 sampai 18. Aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambil daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Kristus wafat karena menggenapi rencana Bapa dan menyerahkan dirinya sebagai korban yang sempurna, yang dipersembahkan dengan sukarela untuk pendamaian dosa-dosa manusia. Kristus menang dalam peperangan melawan kuasa-kuasa kegelapan karena dia tidak mengikuti pola mereka, cara mereka, tetapi menaati kehendak Allah. Yang ketiga, saudara, Kristus menyelesaikan tugasnya. Coba perhatikanlah dengan saksama kata yang diucapkan Tuhan Yesus sebelum dia menyerahkan nyawanya. Sudah selesai, atau tetelestai dalam bahasa aslinya. Tetelestai berasal dari kata kerja teleo yang berarti mengakhiri, menyelesaikan, mencapai. Arti ini menyiratkan sebuah akhir yang berhasil setelah dilaksanakan suatu tindakan tertentu. Seorang hamba akan menggunakan kata ini ketika ia melaporkan kepada tuannya, aku telah menyelesaikan pekerjaan yang diberikan kepada aku. Atau seorang pedagang bisa menggunakan kata itu sesudah ia membayar tagihan-tagihannya. Utangku sudah dibayar penuh. Kristus sudah menuntaskan pekerjaan keselamatan dan penebusan bagi kita. Dan ketika Kristus mengatakan, sudah selesai, itu tidak diucapkan dengan rasa kesal karena kalah. Dia menyerukannya dengan lantang dan penuh kemenangan. Sudah selesai. Bukan menunjukkan jeritan kekalahan, tetapi menunjukkan pekik paling berkemenangan dalam sejarah manusia. Kristus telah berjaya sebelum cahaya Paskah mulai bersinar.
Inilah saudara, kemenangan yang agung. Kemenangan yang tiada bandingnya, yang tiada taranya. Jadi, kalau ditanyakan, mungkinkah Allah telah kalah? Jawabannya jelas, tidak mungkin. Allah tidak mungkin kalah. Kristus memenang. Kristus viktor. Saudara-saudaraku yang dikasihi Kristus. Lantas, apa maknanya keagungan Kristus di atas kayu salib bagi kehidupan kita? Kalau kita melihat di dalam surat Filipi pasal 2 ayat 5 sampai dengan ayat 11. Di sana Paulus memberikan satu gambaran yang begitu indah tentang kemenangan yang bisa kita jadikan teladan untuk menyikapi kehidupan ini. Perhatikan sikap Kristus. Kristus tidak menuntut dan tidak berpegang kepada hak-haknya sebagai Allah. Meskipun sebenarnya dia adalah Allah. Ia mengesampingkan kuasa serta kemuliaannya dan mengambil sikap seorang hamba dan menjadi sama seperti saudara dan saya. Sama seperti manusia. Ia merendahkan dirinya lagi dan bahkan sampai mati di kayu salib seperti seorang penjahat, seorang residivis. Seakan-akan Kristus dibanting, hancur berkeping-keping. Dan justru karena dibanting, Kristus melenting. Allah mengangkat dia setinggi-tingginya dan memberikan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dengan mendengar nama Yesus, semua makhluk yang di surga, yang di bumi, serta yang di bawah bumi akan menyembah dia. Mereka semuanya akan mengaku bahwa Yesus Kristuslah Tuhan. Dengan demikian, Allah Bapa dimuliakan. Saudaraku, saat kita merasakan hidup ini penuh dengan berbagai persoalan dan penderitaan, seakan-akan hidup kita ini dibanting. Saat ini, saya ingin mengatakan kepada saudara, janganlah seperti telur ayam. Di tangan saya ini ada telur. Nah, kalau telur ini saya banting, apa yang terjadi, saudara? Lihatlah, telur ini pecah, berkeping-keping. Demikian juga, hidup kita bisa seperti telur yang pecah berkeping-keping ini, saudara. Hidup kita berantakan, hidup kita sia-sia, hidup kita tidak berguna. Mungkin saudara bertanya, loh Pak, bukankah telur ini masih berguna? Bisa dipakai untuk telur ceplok, bisa dipakai untuk roti. Oke, betul. Kalau telur ini segera dimasak. Tapi bukankah seringkali di saat penderitaan dan persoalan, kita membiarkannya berlama-lama. Sehingga seperti halnya telur yang pecah ini kalau dibiarkan berlama-lama, apa yang terjadi? Busuk,
Nah, oleh karena itu saudara, dalam menghadapi persoalan, penderitaan, jangan sampai menjadi busuk. Seperti telur, semakin dibanting, semakin berkeping-keping. Oleh karena itu, pagi hari ini, supaya hidup kita ini tidak sia-sia, hidup kita ini berguna, bahkan bagi kemuliaan Allah, saudara, jangan lagi hidup seperti halnya telur ini, tetapi hiduplah seperti bola basket ini, saudara. Perhatikan bola basket ini. Saat bola basket ini saya banting, apakah hancur berkeping? Justru kita melihat bahwa bola ini justru saat dibanting, dia akan melenting ke atas. Dia akan mantul ke atas. Dan semakin dibanting dengan keras, lentingannya akan semakin tinggi. Demikian juga setiap anak-anak Tuhan yang menghadapi persoalan dan penderitaan. Bukannya hidup terpuruk dan berkeping-keping, tapi justru di sanalah semakin dikuatkan. Bahkan mempunyai semangat untuk mengatasi setiap persoalan dan penderitaan itu. Karena satu hal yang pasti, di dalam setiap bantingan demi bantingan di dalam hidup ini, di sana saudara tidak sendirian. Kristus ada bersama-sama dengan kita. Dan bersama-sama dengan Kristus, saudara dan saya akan melenting tinggi ke atas. Dan itulah kemenangan saudara dan saya. Amin, saudara. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, salib Kristus adalah tempat kemenangan sejati. Di kayu salib, Tuhan Yesus dengan gilang gemilang menang atas iblis. Di kayu salib Kristus meraih kemenangan atas segala kuasa kegelapan. Kristus memerintah dari atas kayu salib. Kalau sampai saat ini kita masih dilingkupi oleh ketakutan karena terorisme, keterpurukan karena pandemi corona, ingatlah saudara, corona, mahkota duri yang dulu pernah disematkan di kepala Tuhan Yesus. Pandemi corona bisa menghempaskan dan menghancurkan kehidupan kita. Tetapi yakinlah saudara, bahwa corona, mahkota milik Kristus, memberikan pengharapan dan kemenangan. Keagungan penderitaan dan kematian Kristus di atas kayu salib, itulah yang memberikan kepastian bahwa kita, saudara dan saya, akan melenting sampai ke surga untuk menerima mahkota kehidupan. Inilah kemenangan kita yang sejati. Amin. Demikian telah kita ikuti bersama renungan dari Dr. Andi Kirana yang menyatakan bahwa Yesus Kristus mati di salib justru menandakan kemenangan yang besar. Oleh karena itu, mari terus tumbuhkan iman percaya kita kepadanya, karena bersama dengan Dia kita mengalami kemenangan demi kemenangan. Darahnya menebus kita dari kutuk dosa dan kutuk hukum maut. Selamat merayakan Paskah. Tuhan Yesus memberkati.